Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam. Oke, jadi kalau saya bilang salam olahraga, jawabannya jaya, jaya, jaya. Oke? Oke, saya tes lagi sekali. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Oke. Sebelum itu, eh, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, langkah lebih baiknya kita berdoa. Saya minta salah seorang dari kalian, ketua kelas mungkin bisa pimpin doa sekaligus diluruskan barisannya temannya. Silakan. Siap, siap, siap. Rentangkan tangan ke samping. Tegak, gerak. Hadap kanan, gerak. Rentangkan tangan ke samping, gerak. Tegak, gerak. Hadap kiri, gerak. Sebelum memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa sesuai keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Oke, silakan kembali. Lanjut. Bagaimana kabarnya hari ini semua? Sudah ji semua sarapan? Sudah. Ada yang tidak sarapan? Ini, ya kenapa tidak sarapan ini? Oke, tidak sempat. Ya, enggak apa-apa. Jadi, kenapa saya tanyakan terkait sarapan? Karena ini berhubungan dengan aktivitas fisik. Jadi, memang penting untuk sarapan sehingga nanti dalam proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan lancar. Jadi nanti kalau dalam proses pembelajaran ada yang merasa sakit atau ada yang merasa kurang enak badan apapun itu, minta tolong angkat tangan. Nah, langsung melapor ke saya saja. Bilang, Pak, izin lagi kurang enak badan, silakan istirahat. Oke? Saya absen dulu ya. Oke, dengar semua namanya. Adelia. Kasih keras-keras suaranya. Aisyah. Aldayanti. Aurel Mutia. Sakit apa Aurel? Oke, enggak apa-apa. Yang penting ikuti saja pembelajarannya. Lihat saja apa yang dilakukan teman ta sehingga nanti bisa terpelajari juga, oke? Oke. Cahya Magfirah. Dinia. Dwi Putri Lestari. Elsa. Fadila Asa Ada. Gadiza. Hadir, Kak. Asni. Lutfia Amran. Makiatul Mukarramah. Mardiana. Nabila Anastasia. Nadila Hazwani Wahab. Najia. Mana Najia? Oke. Natasha. Nur Ain Nadia. Nur Ain Nadia. Oke. Nur Azmiranda. Nur Fadilah. Nur Izati. Nur Indasari. Pina. Rini Aprianti. Revaleni. Sabrina. Safira. Widya Pratiwi. Widya. Oke. Lanjut. Ada yang tahu ya, kita sebelum masuk pembelajaran saya mau tanya-tanya dulu tentang belajar ini. Kenapa orang diwajibkan untuk belajar? Ada kira-kira yang bisa jawab? Silakan. Bekal masa depan. Ada lagi, kenapa Ki harus wajib belajar dan kenapa dituntut Ki memang harus belajar? Silakan. Untuk menggapai cita-cita, bekal masa depan masih ada?
Silakan jawab saya sesuai dengan apa yang kalian pikirkan. Nggak usah mau pikir-pikir yang lain. Ada? Oke, tidak ada. Oke, enggak apa-apa. Jadi, kalian ini datang dari berbagai daerah. Jadi rugi kalau datang di sekolah tidak dapat apa-apa. Datang di sekolah hanya datang, duduk, mendengar, diam. Itu kalian rugi ya. Nah, jadi kenapa perlu kalian untuk motivasi dirinya. Kita jauh-jauh, mungkin ada yang dari pelosok, ada yang agak jauh dari sini sekolah. Itu harus bagus motivasi tak. Apalagi yang dekat. Datang belajar itu kenapa? Untuk belajar. Minimal ada ditahu, ada pengetahuan baru yang ditahu pada hari itu, pada saat belajar Ki. Oke? Oke, lanjut pada materi selanjutnya yang akan kita pelajari itu terkait atletik. Atletik ini ada yang tahu tidak terkait atletik? Pengetahuan awal terkait atletik. Ada yang tahu? Ada yang bisa tahu terkait atletik? Tidak ada. Udah mau bicara serius ini atletik. Ada yang tidak tahu tentang atletik? Ya, lari, lompat, lempar. Itu atletik ya. Jadi itu atletik. Apa ini pengertian atletik? Atletik itu adalah induk dari semua cabang olahraga. Itu namanya atletik. Itu atletik ada di dalam. Kenapa dibilang induknya cabang olahraga? Karena dalam atletik itu ada semua olahraga yang sering dilakukan orang. Contohnya, misalnya ada orang main bola Ki. Kalau main bola orang apa? Lari. Lari dalam atletik itu ada lari. Kalau orang apa ya? Lompat indah. Pakai apa itu lompatan toh? Di atletik ada lompat. Itu kenapa dibilangi induk dari semua cabang olahraga karena ada semua olahraga dalam itu atletik. Nah, untuk khusus pada materi pada pagi hari ini yang akan kita pelajari yaitu terkait lari estafet atau lari sambung. Sebelumnya ada yang tahu ini lari estafet atau lari sambung? Pernah dengar? Enggak apa-apa, serius ini. Ada? Pernah. Pernah belajar di SD? SMP. Oke. Jadi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah lari estafet atau lari sambung. Adapun kompetensi yang akan dipelajari yaitu terkait teknik dasarnya, mulai dari start pada saat lari sampai pada tahap finishing atau finish di garis finish. Namun sebelum itu penting untuk melakukan apa yang dilakukan sebelum melaksanakan kegiatan olahraga. Oke, mantap. Pemanasan. Jadi, kenapa penting dilakukan pemanasan? Ada yang tahu? Oke, supaya tidak cedera. Ada lagi? Untuk melenturkan otot-otot, salah satunya. Itu kalau gunanya kenapa harus orang pemanasan. Ada yang bisa pimpin pemanasan? Satu orang? Bisa? Saya tunjuk saja ya. Tidak apa-apa, berani kalau saya tunjuk. Oke, berani tak? Tidak. Saya tunjuk saja. Yang senyum-senyum itu saya yang tunjuk. Wiwi. Oke, maju ke depan. Wiwi. Satu orang lagi. Ini. Siapa namanya? Di belakangnya. Rini. Oke, di sini. Oke. Oke, silakan. Mulai dari kepala. Kalau pemanasan itu kenapa harus teratur? Harus mulai dari kepala turun ke bawah karena alasannya peredaran darah ada di bagian atas. Itu yang mengalir ke seluruh tubuh. Oke? Oke, silakan lanjut. Saya arahkan nanti. Hitungnya 2 kali 8 ya. Hitung mulai dari sana. Oke? Siap? Mulai. Ada yang tahu bilang dendek?
Kalau bahasa Moroanginya kayak dende itu apa ya? Majenjeng yang ini. Oke. Kenjeng, kenjeng kalau di sini. Itu dende bahasa Makassar kayaknya. Jadi cara mainnya ini sesuai 4-4. Jadi kita pakai estafet 4-4 ya. 4 orang. Jadi caranya mainnya hampir sama dengan lari estafet yang akan kita pelajari. Itu terdiri dari 4 orang. Cara mainnya, pelari pertama, kedua, ketiga, keempat. Jadi kalian harus tentukan siapa yang mau jadi pelari pertama, kedua, ketiga, keempat. Caranya start tetap berdiri tapi begini, satu kaki saja. Jangan dipaksa ya. Oke? Kalau sakit kikitnya bisa diganti, bisa ganti atau begini lagi. Yang penting jangan begini, gak lari itu namanya. Oke? Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, ya. Tepuk. Jangan dipaksa ya. Oke. Ya, enggak apa-apa. Oke, silakan kembali lagi, kembali. Silakan. 1, 2, 3. Siap. Ya. Oke, sekarang buka HP-nya, saya ada kirim link. Dibuka itu link yang video YouTube. Ya. Saya mohon nonton itu secara seksama ya. Perhatikan baik-baik. Bisa dilangkai langsung ke menit pertama, menit 1. Supaya karena itu pertamanya itu awalan Ji. Sampai di start pertama. Menit pertama, oke? Kan tadi kita sudah nonton video. Kita tadi sudah nonton video apa? Dari situ video saya mau tanya, ada tidak yang mau dipertanyakan? Silakan. Tidak apa-apa, langsung bicara saja. Kan tadi ada startnya, itu start pakai start apa? Oke, jadi tadi pada saat lari, start apa yang digunakan? Oke, masih ada yang mau bertanya? Silakan. Oh, tadi pada saat pemindahan ada yang di opor ya? Oke, lanjut. Masih ada? Ada? Oke, jadi kita masuk ke materinya lari estafet. Saya jelaskan ya. Oke, sini perhatikan. Ini namanya tongkat estafet. Difokus di sini ya. Yang tadi pertanyaan nanti dijawab ya di akhir saja. Kita belajar saja. Ada pertanyaan tadi, apa star yang digunakan pada saat lari yang itu. Oke, nanti kita jawab pada saat akhir pembelajaran. Oke, sekarang kita fokus masuk ke materi. Materinya lari estafet. Ini namanya tongkat estafet. Ini kadang ukurannya 25 sampai 30 cm ukurannya yang sering diperlombakan. Tapi ini saya hanya pakai pipa ya. Jadi tidak usah dibayangkan. Cuman ini hampir mirip dengan tongkat estafet. Ini yang digunakan. Ini namanya tongkat estafet. Dalam lari estafet ada 3 teknik dasar yang akan kita pelajari. 3 teknik dasar yang mau kita pelajari. Yang pertama, apa tadi yang pertama itu ada start. Yang kedua ada teknik pengoporan tongkat. Yang ketiga teknik pada saat finish. Ini ya. Yang pertama, teknik start. Dalam lari estafet ada 3-4 pelari. Yang pertama ada start. Start yang pertama dalam lari estafet, start pertama menggunakan start jongkok. Jadi start jongkok ya. Posisi startnya begini. Saya perhatikan sini. Semua harus pintar nanti harus tahu. Kalau saya suruh nanti setelah saya. Start jongkok. Pertama. Kelihatan di atas sini kelihatan. Oke, pertama posisi jongkok. Seperti start biasanya. Pada saat ada aba-aba bersedia, maka kita masuk di garis start. Bersedia. Siap. Kayak yang kita tonton tadi, itu ada posisi start ada startnya pasti semua pakai begini, start jongkok. Itu memang wajib dalam permainan lari estafet. Start jongkok harus digunakan dan ada ketentuannya.
aba-abanya bersedia. Pada saat bersedia kita harus masuk dalam. Bersedia. Ada aba-aba siap. Ini pinggul naik ke atas. Pandangan lurus ke depan. Siap. Ini kaki harus ini ancang-ancang. Ini siap. Oke, bersedia. Ambil posisi. Siap. Pinggul naik. Mulai. Baru lari. Oke. Nah, itu. Jadi tadi bersedia. Siap ambil posisi. Siap. Naik pinggul. Mulai. Baru lari. Oke. Jadi ini gunanya kaki terkuat ini sebenarnya kaki pendorong. Ini yang mendorong begini. Ah, dorong. Kenapa ini yang kuat di belakang supaya ini yang dorong nih. Kalau di lomba lari itu ada stannya kan? Yang stannya begini di belakang. Nah, itu sebenarnya gunanya itu kenapa harus kaki terkuat yang ada di sebelah belakang. Oke, itu tekniknya start, teknik yang pertama. Lanjut teknik yang kedua. Teknik pengoporan atau pemberian tongkat. Nah, teknik pemberian tongkat. Ini teknik pemberian tongkat tidak sembarang juga. Tidak asal-asalan dikasih tongkat. Oke? Tidak asal-asalan orang dikasih tongkat. Coba maju satu orang. Satu orang. Ini yang belakang maju. Oke, enggak apa-apa tah? Ini kita belajar. Oke. Ini tekniknya pemberian tongkat. Fokus nah, saya mau lihat nanti contohnya masing-masing. Ini teknik pemberian tongkat ada 2 macam. Yang pertama namanya visual, yang kedua namanya non visual. Oke, bagus. Visual itu apa? Oke, non visual? Oke, jadi ada visual melihat, ada non melihat. Nah, lanjut. Ada lagi teknik pengoporan tongkat itu ada 2, tapi ada juga pada saat diberikan ada tekniknya namanya. Ada dibilang up sweep, down sweep. Atau sweep down atau sweep up. Sweep itu kayak memberikan. Sweep up apa artinya? Up di, down di. Oke, sweep itu tekniknya pemberian tongkat. Jadi tekniknya penerima tongkat ini pada saat sweep ya, sweep up sama sweep down. Ini perhatikan. Sweep up sama sweep down ini. Sweep up harus dibawa tangannya. Ini di atas menghadap ke atas. Jadi kalau sweep up itu di atas berarti tangan menghadap ke atas. Ini tangannya menghadap ke atas. Ini yang penerima tongkat ya. Nah, jadi contoh kita kasih ke tongkat. Kasih tongkat pakai tangan kanan. Ini sweep up namanya. Ah, sweep up, oke? Ah, lanjut ini satu jig. Kepalan tangan menghadap ke atas. Ah, kalau sweep down, ini tangan menghadap ke bawah. Ah, jadi terima begini. Coba kasih lagi tongkat. Bagaimana caranya kasih? Ah, ini. Jadi ada tadi di atas sweep up, sweep down. Oke, sweep up. Sorry. Sweep up di atas, sweep down di bawah. Oke, lanjut. Itu yang kedua yaitu tadi non visual dan visual. Oke, visual itu sambil melihat. Dilihat yang kasih kita tongkat. Ah, dilihat begini. Ah, ini baru diambil. Oke? Kalau non visual kita tidak boleh melihat tongkat. Kita fokus ke pandangan ke depan begini. Ah, kasih tongkat. Ah, oke. Jalan. Itu bedanya visual sama non visual. Oke? Lanjut, ulang. Sweep up kemana? Bawah. Ini apa namanya? Kalau ini visual. Kalau yang terimanya apa? Kalau ini sama? Oke, bagus. Oke, lanjut. Oke, silakan kembali. Oke, itu tadi teknik yang kedua. Lanjut teknik yang ketiga. Teknik yang ketiga itu apa? Teknik finish. Ini sebenarnya mengalir. Sebenarnya ini teknik finish. Finishing atau bagaimana kita posisi kita pada saat finish. Pada saat finish, ini badan dicondongkan ke depan. Ini. Lari itu harus badan condong ke depan supaya ini istilahnya memberi tekanan ke depan supaya kaki bisa melangkah ke depan. Jangan dikasih begini badannya tadi. Ya. Oke, jadi tidak ada yang lomba lari begini badannya. Karena kenapa pasti ini kayak dihukum fisika pasti kalau begini banyak angin yang kena kita. Kalau begini badan pasti ini kayak istilahnya panah. Kalau panah itu begini pasti kencang. Tapi kapan menghadap begini panah? Pasti tak tahan nih karena ada apa istilahnya kalau di dalam fisika ini? Ada bebannya di sini. Ada apa? Ada tekanannya kalau begini. Jadi harus dikasih condong ke depan. Oke? Oke, sekarang
Kalian, saya mau lihat masing-masing pelajari tentang pemberian tongkat. Silakan. Saya mau lihat. Coba kalian praktekkan tadi yang saya bilang. Saya mau lihat bagaimana. Masing-masing berdiri. Saya mau lihat. Lihat bagaimana caranya umpan temannya, caranya pegang tongkat, dan caranya ambil posisi start. Posisi tangan mana? Ya, oke. Posisi start mana? Ya, tangannya agak dibuka ya, bentuk V. Tidak ada, bukan begini. V menyamping begini. Di sampingnya badan begini V-nya, bukan begini ya. Tidak ada yang begini, di sampingnya begini, selurus sama lutut sejajar sama tengah-tengahnya kaki kiri. Tengah-tengahnya kaki kiri. Ya, tengah-tengahnya satu kepal minimal jaraknya. Terus ingat, jangan terlalu rapat. Ini antara sela-selanya ini harus ada jarak, misalnya satu kepalan begini. Jangan terlalu di belakang begini, tidak. Tapi begini, jangan ada yang belakang, baru jangan rapat begini. Oke, tidak ada yang rapat ya. Oke, sudah. Oke, saya lihat dulu. Saya koreksi yang kurang tepat ya, tidak apa-apa. Oke, siap. Ini. Ya, oke, lumayan. Mana? Oke. Oke, posisi tangan, oke. Tangan, kepalan, oke. Oke. Ini. Terlalu lewat lututnya. Terlalu lewat lututnya. Kaki kiri. Begini. Posisinya ini selurus sama ini. Selurus ini, selurus. Kasih selurus sih sama ini. Baru kasih jarak ini di sini. Kasih jarak, jangan rapat begini. Ya, baru tangan di samping di sini. Oke. Oke, mantap. Sudah. Ini kasih maju-maju kakinya sedikit. Maju-maju Ya. kakinya maju. Ini lututnya, ya. Oke. Saya kasih apa-apa. Bersedia. Bagaimana kalau siap? Naik semua. Ya, pinggulnya naik semua. Serius. Bersedia. Siap. Lari. Oke, stop. Tidak usah lari. Itu ya, posisi start. Oke, sudah lumayan. Lanjut. Pemberian tongkat. Begini kalau sit up. Oke. Siap. Ini namanya sit up. Kalau sit down, ya ke bawah, tangannya di bawah. Kalau sit down tangannya di bawah. Oke, sit down di bawah, tangannya. Kalau sit up di atas. Kalau non visual, tidak melihat. Kalau visual, oke. Sekarang kasih tongkatnya visual. Bagaimana caranya kasih tongkat? Oke. Ya. Jadi kalau kasih tongkat juga, tapi minta dulu. Kalau kasih tongkat, kalau visual dilihat ya otomatis yang memberi tongkat pasti visual, yang menerima pasti yang pakai non visual atau visual. Ini kalau memberikan tongkat, kalau yang mau dikasih dengan posisi sweep down itu ke bawah, berarti kasihnya juga dari bawah begini, jangan dari atas begini. Pasti tidak itu kalau ke atas tangannya. Oke? Jadi harus misalnya yang dikasih itu posisinya sweep down, berarti kasihnya juga dari bawah begini. Jangan dari atas begini karena tidak ketemu. Oke? Sama. Kalau posisinya sweep up, berarti kasihnya dari atas. Posisi tangannya sweep up di sini, geser di sini. Nadila. Oke, sweep up. Ini kalau sweep up dari atas dikasih. Oke? Kalau sweep down, berarti dari bawah juga kita kasih. Kasihnya dari bawah begini. Jangan dikasih dari atas begini, pasti tidak ketemu. Oke? Apalagi kalau dia tidak non visual. Oke? Oke, lanjut langsung. Sweep up semua. Dari atas begini, sweep up. Sweep up, kasih juga. Lagi. Oke, putar badan. Balik lagi ke sana. Sekarang sweep down. Bagaimana sweep down? Ke bawah ya, dari bawah. Sweep down dari bawah. Mana sweep down? Sudah. Mana sweep down? Oke. Sudah? Bersedia. Siap. Mulai.
badan condong ke depan. Oke, bagus. Ya, oke. Ya. Oke, terakhir ini kan? Oke, terakhir. Jadi kalau lari estafet itu kerja sama tim sangat dibutuhkan ya. Kalau lari estafet itu kerja sama tim sangat dibutuhkan kekompakan dan saling percaya. Itu kalau lari estafet. Semua cabang olahraga yang beregu pasti harus kerja sama tim yang diutamakan. Siap lagi pelari kedua, terakhir ya, terakhir. Oke. Aman, oke. Oke, lanjut. Jadi sebelum kita akhiri pembelajaran, saya tidak berjalan dulu. Kenapa terlalu cepat mau selesai? Oke, sedikit lagi saya ambil waktunya ya. Jadi saya mau refleksi sedikit tentang pembelajaran pada hari ini. Jadi kita sudah belajar terkait teknik dasar terkait lari estafet. Seperti tadi pertanyaannya di awal, saya coba ulang apa pertanyaannya di awal. Start. Menggunakan start apa? Pada saat start menggunakan startup apa? Sudah dijawab kan? Sudah tahu? Jadi apa start yang digunakan pada saat lari estafet? Siapa yang pakai start jongkok? Berlari pertama. Start melayang? Oke. Lanjut pertanyaan kedua apa tadi? Ya, yang ini apa namanya ini? Tongkat estafet. Sudah tahu Mito apa ini tongkat estafet dan bagaimana apa caranya dikasih tongkat estafet, tekniknya tadi yang sudah dipelajari? Visual dan Swipe up, swipe down. sweep up dan sweep down. Kalau finish badannya bagaimana? Condong ke depan. Itu untuk apa? Untuk mempercepat. Oke. Sebelum itu sekarang buka HP-nya masing-masing. Ada saya kirim lagi link terkait dengan itu linknya saya kirim itu Google Form. Coba buka HP-nya, ada link Google Form saya kirim. Silakan isi itu Google Form-nya. Oke, sedikit sebelum kita akhiri, ini terkait motivasi belajar. Jadi seperti saya bilang di awal, ini namanya contoh pembelajaran yang kita lakukan adalah PBL, Problem Basic Learning, atau kita belajar sesuai dengan masalah. Masalahnya yang mana tadi? Pada saat kita nonton video, kita tidak tahu ada masalah. Bagaimana caranya start, bagaimana caranya ngoper tongkat, itu masalahnya. Dan setiap masalah itu pasti ada solusinya. Solusinya itu jadi itu yang sama di kehidupan sehari-hari. Kalau belajar di luar, kalau ada tak hadapi masalah, perhatikan semua sini, fokus sebelum kita tutup. Ini sama kalau di luar ini sebenarnya kenapa kita belajar begini, karena kita belajar istilahnya kalau belajar di sekolah itu kita belajar yang akan diterapkan nanti di luar. Jadi kita belajar di sekolah itu untuk yang di luar nanti. Jadi kalau di luar juga itu kita belajar kalau ada masalah pasti ada solusinya, dan solusi itu harus dipelajari, tidak langsung jadi solusinya. Harus dipelajari, diamati, baru dilatih, baru bisa. Kayak ini lari estafet. Tidak ada orang yang langsung pintar, tidak ada orang yang langsung jago. Semua butuh proses, namanya belajar. Nah, jadi kalau ada masalah yang di luar didapat, itu gunanya sebenarnya kenapa kita harus belajar dan terus belajar. Karena dalam kehidupan sehari-hari kita akan dihadapkan sama permasalahan-permasalahan yang ada. Itu gunanya belajar supaya kita dilatih untuk bagaimana bisa bisa menghadapi masalahnya itu. Tidak tergantung sama orang lain, tidak tergantung sama, bisa kita selesaikan sendiri. Itu dibilang merdeka belajar. Oke? Sebelum kita menutup Fokus, tidak ada orang berdoa kayak tadi, kencang. hari ini, mari kita membaca doa menurut keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Apa dibaca? Oke. Sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik warahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, tepuk tangan semua. Oke.